Pertentangan, iri hati, dan kecemburuan adalah ciri anak-anak setan. Ciri khas orang Kristen adalah kelembutan hati Kristus. Ingatlah, dalam persatuan ada kekuatan, dalam perpecahan ada kekalahan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 12 Juli, judulnya Masalah Kelompok-kelompok di dalam Gereja. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Filipi 4 ayat 2. Kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Seruan Paulus agar jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Seruan ini mendominasi 4 pasal pertama dari surat 1 Korintus, di mana kesatuan adalah tema menyeluruh yang mengikat semua bagian surat itu. Paulus menggunakan kata-kata yang kuat untuk menggambarkan kurangnya persatuan di antara anggota jemaat di Korintus. Paulus menggunakan istilah Yunani skisma, yaitu perpecahan, di 1 Korintus 1 ayat 10, dan eris, atau perselisihan, di ayat 11. Kata benda skisma serta kata kerja skizo digunakan di bagian lain dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, kata benda eris atau perselisihan sering muncul dalam daftar kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Ketidaksepakatan di jemaat Korintus bahkan muncul dalam bentuk tuntutan hukum terhadap satu sama lain. 1 Korintus 6 ayat 1-3. Kukatakan ini supaya kamu merasa malu, kata Paulus kepada mereka. Ayat 5. Mengenai tuntutan hukum antar anggota jemaat ini. Bahkan mereka pun tidak mengesampingkan perselisihan mereka saat melaksanakan perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 17-22. Masalah kurangnya persatuan di antara anggota jemaat begitu mengerikan, dan Paulus begitu khawatir tentang hal itu. Sehingga inilah masalah pertama yang ia bahas dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling halaman 170 dan God's Amazing Grace halaman 237. Mereka yang benar-benar terhubung dengan Allah tidak akan berselisih. Roh Allah menciptakan keselarasan dan kasih. Sebaliknya, pertentangan, iri hati, dan kecemburuan adalah ciri anak-anak setan. Ciri khas orang Kristen adalah kelembutan hati Kristus. Ingatlah, dalam persatuan ada kekuatan, dalam perpecahan ada kekalahan. Bukti paling meyakinkan bagi dunia tentang misi Kristus adalah kesatuan jemaat yang sempurna. Perbedaan kecil yang terus diributkan hanya akan menghancurkan persekutuan Kristen. Mari mendekat kepada Allah, agar jemaat kita menjadi seperti taman Tuhan yang subur dan disirami sungai kehidupan. Rantai emas kasih yang mengikat hati orang percaya dengan Allah memberikan kesaksian luar biasa kepada dunia tentang kuasa kekristenan. Setan tahu betul bahwa kasih karunia ini sanggup mengubah karakter. Karena itu, setan berusaha keras memutuskan rantai kasih antar orang percaya.
Orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya akan selalu menjadikan teladan Kristus sebagai penuntun hidup. Setiap pelayan Tuhan yang sejati pasti rela berkorban demi orang lain. Melalui tindakan nyata dalam menolong sesama, ia menunjukkan kasih-Nya kepada Allah. Meski ia kehilangan nyawanya dalam pelayanan, ia akan menerimanya kembali saat Kristus datang mengumpulkan permatanya. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.